ngelanjutin kemarin, minggu lalu, hari ini kita akan bahas mengenai analisa teknikal lagi. Nah, mengenai analisa teknikal, kalau kemarin kita bahas mengenai buy on weakness dan sell on strength, maka hari ini kita akan coba bedah sedikit mengenai breakout strategy gitu. Karena trader itu lebih seneng beli murah, jual mahal, tapi mereka cenderung nggak mau beli lebih mahal sedikit untuk dapat untung lebih besar lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya teman bisa lihat kan bahwa kalau grafik itu, kalau harga saham itu naik, rally seperti itu, ini kan selalu makin mahal. Sedangkan trader itu kebanyakan saya mau beli di bawah, jual di atas. Saya beli lagi di bawah, jual di atas. Tapi ketika dia sampai level di atas, dia mulai makin mahal, naik terus, biasanya nggak punya barang. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai trading strategy di episode 2 ini, yaitu adalah buy on breakout. Dan lawannya tentu adalah stop loss. Jadi kita bicara mengenai breakout strategy. Di sini saya pin komen dulu mengenai topik hari ini, breakout strategy. Oke. Jadi teman-teman. Yang perlu kita lihat di sini apa sih? Yang perlu kita lihat di sini adalah tren harga saham itu ada dua, teman-teman. Ada dua. Tren naik dan tren turun. Hanya dua. Kalau dia nggak punya tren, maka dia sideways. Ingat ya, tren itu ada dua. Tren naik dan tren turun. Kalau tidak ada tren, maka dia sideways. Sideways itu seperti apa sih? Sideways itu seperti kita lagi di laut, terombang-ambing aja gitu loh. Angin ke timur nggak ada, ke barat, ke utara nggak ada, ke selatan nggak ada. Jadi mau didayung-dayung pun juga capek lah, gitu loh. Jadi apa? Jadi naik turun. Nah, di sanalah kita punya strategi yang seperti minggu lalu, yaitu apa? Buy on weakness, sell on support. Sama seperti ombak. Di bawah, nanti naik ke atas. Udah di atas, nanti turun ke bawah. Itu adalah sideways. Tapi kalau trennya itu kuat, trennya itu sedang muncul, momentumnya sedang kuat, maka teman-teman bayangkan seperti apa? Teman-teman bayangkan seperti coba lihat ya dari sisi titik kita berdiri di sini, kita akan ketiup ke arah di mana angin itu berhembus. Kalau dia arahnya utara, maka perahu kita akan ke arah utara. Asumsikan layarnya diangkat gitu ya, ke arah utara gitu. Merem aja pasti ke utara. Tapi kalau anginnya lagi ke selatan, maka apa? Maka perahu kita akan ke arah selatan. Merem pun pasti ke selatan. Demikian juga dengan trading saham, teman-teman. Kalau bicara trading saham, maka apa? Maka kalau trennya lagi tren naik, kita di dalam perahu, maka merem pun ujung-ujungnya akan berakhir di atas. Tapi kalau trennya lagi turun, kita di dalam perahunya, di dalam sahamnya tren turun, maka merem pun, bukan merem, teriak-teriak pun minta tolong, pasti kita akan turun ke bawah. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai breakout, karena breakout itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang jarang tidak disukai orang. Jadi bukan jarang, tidak disukai orang. Kebanyakan itu tidak disukai orang, bukan jadi opsi buat para trader. Gimana maksudnya? Jadi gini teman-teman. Jadi gini, kalau kita terbiasa, coba lihat ini ya. Nah ini nih, teman-teman ada garis kan? Ada garis ya. Anggap ini resisten. Oke, harga naik, dia koreksi lagi. Harga naik, koreksi lagi. Harga naik, koreksi lagi. Seperti itu. Nah, logikanya. Kalau harga saham naik ke area resisten, koreksi, maka trennya apa? Trennya adalah nggak punya angin. Nggak ada angin. Trennya adalah sideways. Ya kan? Dari sini ke sini. Sideways nih, gerak. Seperti itu ya. Candle bisa merah, bisa hijau, tapi arahnya adalah sideways. Nah, kalau saham tersebut mau rally naik ke atas, apa yang terjadi? Apakah dia akan di area sideways ini terus?
No. Dia akan mulai naik ke atas area resisten di sini nih. Oke, dari sini dia akan naik ke atas area resisten untuk lama-lama bergerak naik ke atas. Nah, jadi metode breakout adalah metode yang layak dan wajib kita pertimbangkan kalau saham yang sideways ini tiba-tiba sudah mulai naik di atas resistennya. Gitu teman-teman. Di atas resistennya tentu didukung dengan indikator teknikal yang mendukung, yaitu adalah indikator teknikal yang bergerak naik ke atas. Di IG story ini ya teman-teman ya, di IG story ini pada dasarnya IG live ini saya nggak akan bawakan bentuk grafik dulu, karena nanti kalau bicara bentuk grafik, kita minggu depan hari yang sama, hari Rabu, kita ada free webinar untuk semua orang, untuk teman-teman semuanya, mengenai technical analysis, multi time frame technical analysis, yang akan kita adakan nanti pokoknya minggu depan ya, hari Rabu minggu depan. Jadi jadwal IG live minggu depan itu akan diganti jadi free webinar dari jam 7.30 sampai dari jam 8 malam, biar teman-teman semua bisa ikutan, sampai jam 9.30, jadi 1,5 jam. Di sana kita akan bahas lebih detail mengenai teknikal yang kita bahas minggu lalu dan yang hari ini. Nah, jadi di sini teman-teman coba membayangkan aja, mengimajinasikan bahwa apa yang tadi saya bilang, bahwa kalau harga saham bergerak di bawah resist dan di atas support, ini supportnya gitu ya. Harga naik ke resist, koreksi, naik ke resist, koreksi, naik ke resist, koreksi. Nah, ketika itu terjadi, maka saham itu tidak punya tren. Nah, tren itu baru muncul, tren itu ada kalau sahamnya tidak sideways. Tapi kalau sahamnya naik. Nah, kalau saham naik, tandanya apa? Tandanya adalah dia menembus area resisten. Dia menembus resisten dan dia bertahan di atas resisten. Dan itulah momen jika kita combine dengan indikatornya juga positif, trennya positif. Ingat ya, indikator bukan indikator yang jangka pendek. Kenapa? Sering false. Oke? Nah, dengan indikator yang positif, maka dia cenderung akan bergerak naik ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih konsep dari breakout? Konsep dari breakout adalah teman-teman coba bayangkan seperti let's say kita sekarang tahun 2022, 2 tahun sudah berlalu pandemi. Breakout itu teman-teman coba bayangkan seperti harga masker tahun 2020, seperti harga vitamin tahun 2020, seperti merek-merek obat kesehatan ya di tahun 2020 itu kan melambung gila-gilaan. Kenapa bisa naik? Oh, karena pandemi. Bukan itu. Kenapa bisa naik? Oh, karena lagi di rush, lagi orang lagi panik beli. Bukan karena itu. Poinnya di sini apa? Poinnya adalah yang beli punya tekanan, punya dorongan, dan punya dana yang lebih besar daripada barang yang ada. Gitu teman-teman. Daripada barang yang ada. Jadi kalau saham yang lagi konsolidasi tiba-tiba dia mulai naik ke atas, artinya teman-teman harus bayangkan bahwa ada power beli yang kuat, namun tidak bisa diimbangi dengan supply atau barang yang cukup. Jadi dengan demikian, balik lagi ke prinsip harga masker yang melambung, kayak gitu, atau apapun itu ya yang melambung, itu pasti karena apa? Pasti karena demand yang semakin besar, tapi supply-nya tidak bisa memenuhi. Sama deh kalau teman-teman misalnya ikutin cerita mengenai jam tangan mewah, Rolex, Patek Philippe dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa dalam 3-5 tahun terakhir itu harganya melambung terus? Kenapa? Karena produksinya relatif sama, tapi orang yang mau beli semakin banyak di sana. Dan apa? Sesama yang mau beli takut nggak kedapatan barang. Akhirnya apa? Ngebid lebih tinggi, sehingga harganya bergerak naik uptrend. Nah, ketika harga uptrend,
maka dia akan melewati atau melampaui batas-batas konsolidasi yang sebelumnya itu terbentuk di sana. Ketika konsolidasi, artinya supply dan demand sama, seimbang, berkesinambungan. Tapi ketika demand-nya makin lama makin besar, supply-nya gitu-gitu aja, atau supply-nya berkurang, nanti di free webinar minggu depan saya akan jelaskan gimana caranya supply bisa berkurang. Logikanya dari mana? Ya gitu kan, offer kan ada terus gitu kan. Nanti logika dari mana? Jadi kalau demand-nya semakin besar, tapi supply-nya itu sama atau berkurang, maka harga itu yang tadinya berada di bawah resisten di sini ya, yang di bawah resisten di sini, dia akan naik ke atas, dia akan bermain di atas resisten. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau saham yang trennya mulai terbentuk naik, maka strategi belinya sudah tidak lagi buy on weakness. Kenapa? Yang beli sudah ketakutan enggak dapat barang. Maka dia nggak akan lagi nunggu di sini. Dia akan kalau bisa, ya udah saya beli lebih tinggi deh. Saya akan beli lebih tinggi deh. Saya akan beli lebih tinggi deh. Dan lama-lama dia akan menembus resisten di sana. Itu logikanya teman-teman. Itu logikanya, dan buy on breakout itu wajib kita kuasai kalau kita pengen apa? Kita pengen punya saham yang rally panjang. Kalau teman-teman merasa udahlah saya mah ya dapat 5%, beli di bawah, jual di atas, beli di support, jual di resist, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa. Silakan cari saham yang sideways. Tapi satu ketika saham yang pernah Anda beli, yang berkali-kali Anda tradingkan, yang berkali-kali Anda dapat untung kecil-kecil, Anda kumpul-kumpulin, tiba-tiba dia bergerak rally, percaya deh, sakit hati juga. Ya nggak? Sakit hati juga. Gila, dulu gue pernah trading saham ini di harga 1000, 1100, 1000, 1050. Sekarang harga 2000, sekarang harga 3000, sekarang harganya 4000. Dan nggak beli-beli, ngantri di bawah terus, ngantri di bawah terus. Harganya naik, makin naik, ngantrinya dinaikin. Harganya makin naik, antrinya dinaikin. Harganya makin naik, antri dinaikin. Langsung aja beli di bawah, nanti ikutan ke atas. Kan di sana. Trend followingnya jangan ngantri belinya, trend following. Trend followingnya adalah ngeholdnya yang trend following. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kita trend following dengan cara ngantri beli di bawah terus. Dimana antrian kita makin lama makin tinggi. Nyesek. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mengenai metode teknikal ini, minggu lalu mengenai buy on weakness, sell on strength. Hari ini mengenai breakout strategy. Saya nggak tampilkan grafik karena limited di live seperti ini. Maka nanti minggu depan teman-teman save the date ya. Minggu depan itu tanggal berapa sih? Tanggal 14 September jam 8 malam sampai jam 9.30 malam hari Rabu waktu Indonesia Barat, bagian Barat, kita akan mengubah format hanya di waktu itu ya, hanya di minggu depan aja. IG Live ini kita akan ubah menjadi free webinar menggunakan Zoom meeting, dan itu open for public untuk siapapun. Teman-teman yang nonton IG Live ini, atau teman-teman yang punya teman yang lagi belajar teknikal, atau teman-teman punya teman yang lagi dirasa membutuhkan kemampuan analisa teknikal, atau bagi Anda sendiri, pastikan teman-teman ikutan di free webinar minggu depan. Jam 8 sampai jam 9.30. Jadi jam 8 relatif rata-rata semua orang udah sampai di rumah lah ya. Sampai di rumah. Tapi kalau teman-teman gak berkesempatan ikutan besok, minggu depan, itu akan direkam. Anda bisa nonton di YouTube. Tapi kalau teman-teman langsung di Zoom, Anda bisa berinteraksi, bisa tanya jawab, dan lain sebagainya. Oke? Nah, itu mengenai breakout, teman-teman. Breakout. Jadi kita harus ingat bahwa apa? Saham yang uptrend dia selalu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan harga selalu makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin mahal. Teman-teman harus ingat, tidak semua yang mahal akan kembali murah. Hati-hati dengan konsep semua yang mahal akan balik murah lagi. Kata siapa? Belum tentu. Belum tentu teman-teman. Teman-teman lihat aja harga Avanza. Sekarang 240 juta.
Veloz itu hampir 300 ya, saya nggak tahu. Ya kan? Avanza Veloz hampir 300. Dulu Avanza keluar harga berapa? 100 juta. Kan seperti itu kan? 100 juta. HRV dulu kalau nggak salah keluar tuh 270 jutaan. Sekarang berapa? Hampir 500 ya kalau nggak salah ya. Hampir 500 juta. Apa iya harga HRV 500 juta suatu saat akan balik ke harga 250 juta lagi? No. Jadi ada kondisi-kondisi di mana harga kalau udah naik, dia nggak akan turun dalam waktu dekat. Atau bisa jadi dia memang nggak turun-turun, harga udah dipatok di atas. Nah, itulah dengan prinsipnya sama dengan saham. Bahwa apa teman-teman? Bahwa jangan kita melihat saham yang rally, dikit-dikit ngomong kemahalan, dikit-dikit ngomong overvalue, dikit-dikit ngomong bubble, dikit-dikit ngomong mau crash. Padahal harga naik itu wajar selama yang beli masih banyak, yang jual nggak mau jualan. Nah, logika yang paling masuk akal di sini adalah bukan yang beli jumlahnya banyak. Kenapa? Karena teman-teman mungkin akan menyandingkan tindakan tersebut dengan bandar ngegoreng saham. No. Tapi coba bayangkan dari sisi supply, yang tadinya mau jual enggak jadi jualan. Kenapa? Di sana teman-teman punya Rolex Batman, dulu mau dijual 7 tahun yang lalu harga 120 juta, tapi Anda nggak mau jadi jual deh. Saya nggak jadi jual, kenapa? Karena demand-nya lagi bagus. Siapa tahu saya bisa jual di harga 250 juta. Kan seperti itu kan. Teman-teman misalnya apa? Punya rumah, tadi mau jual. Tahun 2020 udah pengen dijual, tapi nanti dulu deh. Kenapa? Karena properti udah mulai bangkit lagi, misalnya seperti itu. Nanti deh ngejualnya. Makin banyak orang yang berpikir gak jadi jual, semakin harga itu naik ke atas. Why? Nanti kita akan bahas di free webinar. Dan kita akan hubungkan semua itu dengan analisa pergerakan harga dan volume, dan analisa teknikal itu tipenya adalah multi time frame, teman-teman. Multi time frame. Kita bisa lihat grafik harian, kita bisa lihat grafik jam-jaman, menitan, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa dianalisa. Ngomong-ngomong mengenai minggu depan free webinar, kita akan adakan free webinar itu di Zoom. Kita akan menggunakan aplikasi yang namanya TradingView. Teman-teman, kalau teman-teman yang belum punya account di TradingView, teman-teman yang belum pernah mendengar TradingView, teman-teman yang udah pernah mendengar tapi belum pernah memakai TradingView, teman-teman buruan registrasi TradingView dan minta link ke kami. Jadi nanti setelah live ini selesai, teman-teman DM aja, minta link TradingView gratis dong. Nanti dari link tersebut teman-teman bisa buka website TradingView untuk melakukan pendaftaran, dan pendaftaran itu bisa gratis untuk basic account TradingView. Benefitnya apa? Benefitnya adalah teman-teman bisa melakukan analisa menggunakan chart yang lebih modern, ya, up to date. Dan kalau teman-teman merasa nanti suatu saat, aduh ini TradingView enak juga nih, saya mau upgrade dong dengan paket yang lebih bagus gitu. Misalnya teman-teman mau tampilin 5 chart sekaligus, teman-teman mau pakai indikator yang mungkin lebih kompleks dan lain sebagainya, teman-teman bisa ambil paket di TradingView dengan harga khusus. Ada namanya, istilahnya apa ya, ada discount package untuk mengupgrade gitu. Jadi jangan lupa ya, setelah live ini berlangsung, teman-teman silakan DM tim kami di Instagram Galeri Saham, minta link TradingView gratis dong. Biar apa? Nanti minggu depan free webinar, teman-teman bisa ikutan praktek menggunakan TradingView tersebut, menganalisa saham yang kita bahas bareng-bareng. Oke, nah ini dia teman-teman, saya balik lagi ke metode breakout. Ini adalah resisten. Maka saham yang uptrend adalah saham yang melewati resistennya untuk dia naik ke atas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sahamnya itu uptrend, Anda harus fokus di resisten. Break resist, indikator positif, tren positif, ikutan beli. Oke? Seperti itu. Nah, saya akan balik. Kapan saya harus jual? Kalau sahamnya konsolidasi, kapan saya harus hindari?
gitu ya. Nah, tadi saya bilang ini adalah resisten. Sekarang teman-teman yuk kita ubah persepsinya, ini adalah support. Ini adalah support, oke? Kalau saham lagi konsolidasi, pasti kan ada resisten dan tentu ada support, oke? Pasti ada support. Nah, biasanya buyer itu standby di support di sana. Jadi kalau harga saham turun, beli, naik. Harga sahamnya turun lagi, kenapa turun lagi? Ada yang jualan. Ketika turun lagi dia beli lagi. Istilahnya kayak apa ya? Kayak ikan piranha aja. Kita lagi turunin daging, mulai nongol tuh. Di permukaan gitu ya. Nongol lagi seperti itu. Itu area support. Pertanyaan saya adalah, apa jadinya kalau piranhanya hilang? Pergi, kabur. Mungkin karena ada buaya atau siapapun gitu kan. Yang tadinya ada yang beli, ada yang makan, jadi nggak ada dong. Akhirnya apa? Tembus nggak ke bawah? Kenapa? Udah nggak ada yang makan, ya kan? Tembus ke bawah. Nah, ketika harga saham yang sedang konsolidasi, kita lihat dari sudut pandang support, dia turun menembus support, itu menunjukkan bahwa pembeli sudah tidak ada. Maka harga cenderung akan turun dan turun. Analogi yang paling gampang adalah begini. Teman-teman pernah nggak atau sedang mengalami hal ini nggak? Dulu rumah saya ditawar orang 5 miliar. Di era kejayaan properti tahun 2015. Tapi sekarang jual 3 miliar aja gak ada yang beli. Gitu, gak ada yang beli. Saya kalau butuh uang harus jual properti, jual 3 miliar gak bisa. Akhirnya apa? Saya akan turunin harga ke harga 2,9 atau 2,8 dan seterusnya hingga harga laku. Nah, itulah analogi dari saham yang menembus support dari konsolidasinya di sana. Jadi harga downtrend bukan karena yang jual banyak, yang bandar jualan, lagi diguyur asing dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir dari sudut pandang penyebab, maka kita akan cenderung mencari-cari alasan. Tapi yang paling logis untuk kita pikirkan adalah kalau dulu ada orang yang beli di area support, tapi sekarang harganya turun ke bawah support, di manakah orang tersebut? Di manakah pihak tersebut? Di manakah uang yang selalu membeli di level support? Kemana mereka? Karena mereka sudah nggak ada, ya harga nggak bisa kemana-mana. Teman-teman bisa bilang bahwa dulu rumah gue ditawar 5M, lu masa tawarnya 3M, yang benar aja. Ya nggak ada, orang yang mau beli 5M sudah tidak ada lagi. Adanya saya yang mau beli rumah kamu 2,5 miliar, mau atau enggak? Itulah break support. Jadi saham yang downtrend itu selalu membuat harga yang lebih rendah. Kalau kita mengerti membacanya mengenai resist dan mengenai resist ataupun mengenai support, maka kita bisa mengikuti pergerakan market dengan lebih sistematis dan lebih prediktif. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia, minggu depan tanggal 14 September, hari Rabu, hari yang sama minggu depan, dimulai jam 8. Untuk saya memastikan semua bisa ikutan sampai jam 9.30, free webinar mengenai multi time frame technical analysis. Dan kita akan menggunakan TradingView. Untuk teman-teman yang pengen belajar bareng, teman-teman pastikan sudah registrasi account di TradingView. Dapatkan TradingView dari link yang tim kami berikan. Karena dengan link tersebut, teman-teman punya dua benefit. Benefit pertama ya adalah teman-teman bisa registrasi gratis untuk dapat account basic dari TradingView. Dan yang kedua, kalau teman-teman tiba-tiba udah semakin profesional, teman-teman mau upgrade ke paket yang lebih tinggi, maka teman-teman akan ada paket
akan ada harga-harga spesial yang diberikan oleh TradingView untuk kebutuhan Anda. Oke, jangan lupa ya, habis live ini selesai, langsung DM untuk minta link TradingView dan pakai link tersebut. Oke, nah itu dia teman-teman, itu dia mengenai breakout strategy. Jadi kalau harga saham ini konsolidasi, oke? Ketika konsolidasi dan dia break resisten dan dia bermain di atas resisten, maka resisten tersebut cenderung akan menjadi support. Jadi support nih, dansa gitu, dansa. Nah, cenderung dia bisa untuk loncat lebih tinggi di sana. Oke, tapi kalau saham ini lagi konsolidasi, dia biasanya sampai di support, dia rebound, tapi tiba-tiba dia jeblos ke bawah. Ini susah nih untuk gelantungan. Lama-lama capek, dia akan jatuh ke bawah. Nah, jadi teman-teman, saham yang rally terus, jangan pikirin siapa yang beli terus, tapi balik pikirannya, kenapa orang nggak jualan? Why? Anda pasti akan dapat persepsi yang lebih menarik bahwa, oh nggak jualan karena lagi jual mahal, nggak jualan karena mau nego harga lebih tinggi di sana. Nah, kalau saham dia tembus supportnya, maka jangan Anda pikirkan, oh lagi diguyur asing, lagi diguyur bandar, lagi diguyur fund manager. Bukan di sana. Tapi pertanyaan adalah, di mana si pembeli yang biasanya membeli di area support. Nah, dengan konsep pemikiran seperti itu, maka Anda bisa menganalisa teknikal dengan lebih apa adanya. Nggak lagi nyari-nyari berita, nggak lagi nyari-nyari alasan atau story dan lain sebagainya, tapi analisa teknikal itu bisa dilakukan dengan lebih netral. Dan menganalisa dengan netral adalah sesuatu yang penting. Karena kalau dikit-dikit lihat yang sana, lihat yang sini, lihat siapa yang jual, siapa yang beli, segala macam, ujung-ujungnya kita nggak akan fokus. Kita akan gampang terdistorsi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mungkin berpikir udah kenal galeri saham cukup lama, kok ngebahas mengenai buy on weakness dan sell on strength sih? Buy low sell high, buy low sell high, galeri saham kan nggak kayak gitu. Yes, tipenya kita lebih senang untuk apa? Kalau lagi konsolidasi, diem-diem aja. Gitu. Tapi kalau dari konsolidasi dia tiba-tiba sudah mulai naik dari resistennya. Udah mulai naik. Di situ baru kita ikutan. Ketika harga udah naik, barulah kita beli untuk mengambil peluang naik lebih tinggi. Nah, tapi nanti untuk free webinar kita akan bahas dua hal tersebut dan kita akan coba dengan lebih mendetail menunjukkannya di grafik tersebut dan tentu akan belajar apa aja sih harus dilihat dari pergerakan harga saham, habis itu indikator apa sih yang perlu dipakai, lalu konsep apa yang harus dimiliki untuk bisa menyimpan saham yang uptrend ataupun menghindari saham yang downtrend dan lain sebagainya. Meanwhile, sebelum dimulai itu, mungkin teman-teman kalau ada yang mau mendapatkan rekomendasi, insight atau trading plan setiap hari dari Galeri Saham, teman-teman bisa loh subscribe ke free newsletter Galeri Saham. Jadi gimana caranya? Daripada repot-repot ke website kami, teman-teman langsung tunggu. Hanya ketika live ini berlangsung ya, kalau teman-teman lagi nonton ini di rekaman di Instagram atau rekaman di YouTube, jangan. Oke, hanya ketika live ini berlangsung, teman-teman silahkan tulis email Anda di kolom komen di bawah. Email Anda di kolom komen, email Anda apa? Langsung aja tulis email aja dan nanti tim kami akan bantu untuk compile email mana yang masuk akan kita langsung masukkan, tim kami akan masukkan ke dalam free newsletter dan besok per tanggal 8 per jam 8 pagi Anda akan mulai menerima newsletter setiap hari dari Galeri Saham. Newsletter itu bisa berupa rekomendasi beli dan bisa juga berupa rekomendasi jual. Kita adalah trader dan posisi kita adalah netral. Yang bagus artinya berpeluang memberikan kita keuntungan. Yang jelek berarti beresiko kalau dibeli mengakibatkan kerugian. Jadi yang bagus kita bilang bagus, yang jelek kita bilang jelek.
Jadi teman-teman akan mendapatkan insight yang netral teman-teman. Karena di market, percaya nggak? Di market lebih banyak orang yang suruh beli daripada suruh jual. Siapapun itu. Dan kalau semua disuruh beli, kapan jualannya? Nah di sanalah kita butuh yang namanya referensi dari trend analysis ataupun technical analysis. Oke, nah sekarang saya mau cek dulu pertanyaan dari beberapa teman-teman ya. Kita lihat dari atas dulu. Jadi sorry teman-teman, saya belum baca dari awal karena lagi sharing materi. Tapi pada dasarnya saya akan coba baca ulang. Oke, kita akan coba prioritaskan pertanyaan yang relate dengan konten hari ini. Mana dia? Oke, dari Pak Aceh Pabi. Tanya nih Pak Rio, gimana cara menentukan stop loss pada saham yang kita pahami karakternya? Apakah harga pembelian atau bagaimana? Jadi Pak, ini saya akan susah menjelaskan sih. Cuma pada dasarnya ketika harga saham bergerak naik, selalu ada support-support yang terbentuk. Support itu yang harus dilihat. Yang kalau harga sahamnya turun lebih rendah dari support ini, itu kita jual. Tapi kalau dia koreksi masih di atas support, ini supportnya nih ya, ini supportnya, dia masih di atas, naik lagi, ya biarin aja. Kurang lebih gitu Pak. Tapi nanti di free webinar teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Oke, lalu dari JK9205, Malam Pak Rio, bisakah mengenal false breakout sebelum terjadi sehingga tidak nyangkut di pucuk? Wait. False breakout. Kalau beli di pucuk, itu bukan breakout. Itu sudah rally. Kita tidak pernah disarankan, dan kami Galeri Saham tidak pernah menyarankan untuk beli saham yang lagi di pucuk. Udah naik 20%, 30%, masih bagus nggak sahamnya? Beli aja, kita ngomong seperti itu. No way. Di sana. Ketika saham udah rally, yang perlu kita lakukan adalah relate seperti pertanyaan dari Pak Aceh Pabi tadi. Lihat supportnya di berapa. Siap-siap jual kalau udah mulai balik arah. Jadi jangan beli. Kalau kita beli di pucuk, kita beli di atas, maka kita sebenarnya ngebantu orang untuk jualan. Lu mau jual barang ya? Yaudah sini gue beli. Tapi udah tinggi loh, nggak apa-apa biar gue beli. Gue baikkan. Itu kalau beli di harga tinggi. Jadi tanpa disadari kita itu pahlawan buat yang jualan. No. Oke? Lalu dari Pak Aceh Pabi, ABMM bagaimana menentukan supportnya? Wow, ini artinya lagi untung gede nih Pak Aceh nih. ABMM gimana menentukan supportnya? Jadi logikanya udah punya nih. Nah Pak, kalau saham udah rally Pak, Bapak perlu tunggu dia berkonsolidasi dulu sedikit. Kenapa? Nah ini kan dijelasin nih. Ketika saham berkonsolidasi dulu, konsolidasi setelah uptrend, konsolidasi, koreksi, rebound. Ketika koreksi dan dia rebound, logikanya kan ada yang beli. Nah, kita melihat pola di level berapakah orang-orang tersebut membeli. Dan itulah nanti akan jadi support. Untuk sementara belum kelihatan Pak sekarang ini. Belum kelihatan. Oke, dari Pak Michael Infinity. Pak Rio, breakout strategi apakah bisa dipraktekkan juga untuk saham yang lagi downtrend? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, sorry. Yang lagi downtrend, yang breakout downtrend lainnya. Ini downtrend, dia breakout downtrend lainnya. Jangan dipusingin. Kalau saham lagi downtrend, kan make no money for us. Kan gitu Pak. Jadi, biarin aja dulu. Sampai ketika udah di bawah, dia konsolidasi di bawah, break resist lagi, breakout lagi. Itu boleh dipertimbangin. Tapi kalau lagi downtrend, jangan ikutin. Jadi kuncinya bukan ketika turun, downtrend, naik, breakout, garis-garis miring itu ya, garis-garis miring, beli, nggak bisa. Semua momentum lahir dari harga flat, bukan dari harga turun. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Pak Surya TJ. Pak, apakah setiap breakout resist fraktal? Oh ini Pak Surya ngomongin fraktal nih. Beda ya teman-teman ya. Fraktal beda sama gambar yang saya kasih lihat ini. Lagi konsolidasi, ada resisten ini,
Bukan itu. Fraktal tuh lebih nempel ke harga. Oke. Apakah setiap breakout resist fraktal dan risk di bawah 10% boleh masuk walaupun lagi sideways? Nggak bisa. Breakout, ingat ya teman-teman ya, breakout hanya boleh dilakukan breakout buy kalau saham yang break resist itu indikator tren sudah positif. Gitu Pak. Kalau sideways dia breakout, kapanpun bisa breakout. Kapan bisa breakout? Apalagi fraktal yang lebih sempit, lebih dekat dengan harga. Itu pasti bisa breakout berkali-kali. Jadi nggak boleh. Oke, lalu dari siapa nih? Dari Pak Diki Satria, tenggelam. Nah itu ya. Jadi kalau ada daging gitu ya, lalu ada, nggak usah daging deh, kayak kartun deh, kartun tiba-tiba jatuh dari gunung, dari lembah gitu ya ke laut, ke permukaan laut, tiba-tiba udah piranha, kan loncat lagi dia tuh, kan loncat lagi kan gitu kan. Nah tapi kalau udah nggak ada ya nyemplung. Nah itu maksudnya Pak, itu maksudnya. Lalu dari Bu Susan, cucu, penjelasannya jempol. Thank you ya Bu. Dari Hasan JS, kapan webinarnya? Minggu depan Pak. Teman-teman, minggu depan hari Rabu jam 8 WIB waktu Jakarta sampai jam 9.30 kita akan mengubah event IG Live menjadi free webinar di Zoom. Jadi untuk tahu informasinya, teman-teman nanti tinggal lihat setelah live ini selesai, lihat informasinya di di IG story kita. Di IG story kita, tim kami akan menginformasikan gimana, kapan jadwalnya, tentang apa, dan registrasi di mana. Nanti cek di story kita. Oke, lalu kita lihat lagi di sini. Nah, ini udah banyak yang kasih email. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan referensi setiap hari, setiap pagi, jam 8 pagi, berupa trading idea atau trading plan, rekomendasi analisa teknikal, berbasis trend following, tentu bisa subscribe ke free newsletter kita hanya ketika live ini berlangsung, bukan ketika Anda menonton rekaman ya, untuk yang di Instagram ataupun di YouTube. Tulis email Anda di kolom komen. Nanti tim kami akan compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter langsung. Kenapa hanya di Instagram live ini? Karena setelah selesai datanya akan kehapus, privacy Anda terjaga. Oke, lanjut. Saya mau cek, lihat di sini mana lagi ya? Diki Satria 88. ADMR sekarang ada di support kuat kok. Yes, support kuat. Tapi bukan berarti nggak bisa ditembus. Ya kan? Jadi tetap lihat ADMR nih. Lihat ADMR nih. Dia konsolidasi. Coba dilihat di mana resistennya. Di sisi lain, coba dilihat dalam konsolidasi tersebut di mana supportnya. Nanti endingnya dia break resist atau dia break support. Itu yang menentukan tren selanjutnya. Kalau dia break support, itu bahaya banget. Tapi kalau dia break resist, maka itu awal dari tren naiknya. Oke, lanjut. Nah, dari Joe Photoworks, ASII, break support hari ini ya, confirmkah untuk keluar sebagai contoh? Wow, iya banget. Oh, keluarnya bukan besok ya. Keluarnya adalah ketika detik tadi dia tembus support. Di berapa itu? 6.800 ya? Kurang lebih ya, 6.800. Karena Astra itu bergerak konsolidasi dalam range 6.800 sampai 7.000-an. Ini 6.800, di sini 7.000. Dan dia endingnya adalah ke bawah. Oke, lanjut. Dari Pak Andre Tanaya, pahlawan sekaligus dermawan diborong. Iya Pak. Jadi ya, kalau kita beli saham yang udah naik banyak dan langsung beli, sebenarnya balik lagi. Anda kalau ngantri di bid, Anda jadi nampungin orang. Kamu mau jual, sini saya beli deh. Lagi tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau Anda hajar kanan makan over,
Maka ada orang yang berharap, please tolong dong, saya mau profit taking, saya mau jual di atas, tolong ada yang beli dong. Ya udah, saya aja yang beli, biar kamu happy. Jangan pernah ngelakuin hal tersebut. Oke, dan situlah juga kita di galeri saham kita nggak pernah ngepompong bahwa apa, sahamnya masih bagus, lu beli aja, pokoknya lu beli, harga udah tinggi, nanti bisa lebih tinggi lagi. No, nggak bisa kayak gitu teman-teman, nggak bisa. Karena kita harus menghargai uang kita masing-masing. Bahwa apa, kalau beli udah ketinggian, ujung-ujungnya beresiko turun. Oke, dari Novi Bakrullah. Bang, menentukan posisi bahwa emiten tersebut akum bandar gimana ya ciri-cirinya? Terus di sektor transportasi, industri, properti, dampaknya kenaikan BBM bagaimana ya? Ini pertanyaan terlalu berat untuk dijawab di IG Live, teman-teman. Jadi nanti coba diikutin ya Pak ya. Ikutin di free webinar kita minggu depan jam 8. Nanti kita mungkin akan bisa bahas mengenai pertanyaan ini. Karena bicara bandar, ya bandar itu gimana ya? Dicari-cari doang, kadang suka seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, nanti di IG Live kita bisa bahas mengenai analisa teknikal. Nanti saya bisa hubungkan ke mengenai akumulasi dan distribusi, itu bisa. Jadi jangan lupa abis live ini teman-teman buka story IG story galeri saham. Nanti di sana ada informasi mengenai kapan, topiknya apa, dan gimana cara daftarnya, kemana. Itu nanti ada semua, tinggal teman-teman klik. Oke. Lalu dari Pak Hengki Lingga, yang breakout kayak raja ya Pak? Breakout di yang mana dulu? Yang sekarang atau yang dulu? Breakout raja itu ada di 370. Konsolidasi, breakout di 370. Nah, kalau yang sekarang gimana? Sekarang breakout juga per kemarin breakout juga. Cuman tentu efeknya nggak, apa ya istilahnya ya, breakout di harga lebih bawah kadang lebih menarik daripada breakout di harga yang lebih atas. Oke, jadi kayak raja nih. Raja dari 1104, dari 1000 berapa nih? Dari 1150 dia sempat turun ke 900 dan sekarang naik lagi. Jadi pertanyaan adalah sebenarnya begini. Kalau dulu ada orang yang jualan dari harga 1150 sampai ke 900 dan sekarang harga raja udah naik lagi, itu orang yang jualan kemana? Apakah dia sudah nggak mau jualan lagi? Atau ternyata barangnya sudah habis di sana? Kalau barangnya udah habis dan masih ada yang mau beli di harga 900, akhirnya gimana? Demand power lagi nih, harga makin naik lagi. Oke, lanjut dari Sing Lian. Pak, kalau beli pas di titik breakout, tapi ternyata setelah naik berapa tick breakout dia turun lagi ke bawah tick breakout, gimana? Selama trennya sudah terbentuk positif indikatornya, dan selama dia tidak menembus support, maka koreksi adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena grafik harga saham selalu bentuknya kayak garis ini, naik turun, naik turun, naik turun, ya kan? Kalau uptrend ya bentuknya kayak gini nih, kayak gini nih, gimana nih? Nah, ini uptrend nih kan, miring gitu loh, ya kan? Tapi bentuknya selalu naik turun, naik turun, naik turun, selalu seperti itu. Jadi kalau udah break, koreksi dulu nggak masalah, selama indikator memang sudah terlihat positif. Teman-teman, yang saya bilang ini bukan berarti bahwa teknikal itu bisa akurasi 100% ya. Dan teman-teman, saya ikut webinar minggu depan nih, kenapa? Karena ini pasti untung nih. No, akurasi teknikal tetap berada di kisaran 70%. Tidak mungkin 100%. Kenapa? Fundamental aja tidak mungkin 100% analisanya. Ya kan? Bisnis besar, perusahaan besar bikin produk baru, nggak mungkin 100% pasti sukses produknya. Kan seperti itu kan? Mbahnya aja nggak mungkin 100%. Gimana cara technical bisa 100%? Nggak mungkin, tapi kurang lebih di 70%. Tinggal bagaimana caranya, gimana ya teman-teman? Kalau saya lagi dalam posisi yang salah, saya bisa cepat-cepat keluar. Tapi kalau saya dalam posisi yang benar, saya bisa lama-lama nyimpen. Karena teman-teman trading jangka pendek, beli jual. Versus kalau teman-teman sekali beli saham bullish yang di awal fase bullish, itu
returnnya itu kalau teman-teman nyimpen itu bisa berkali-kali lipat dari yang sehari-hari Anda lakukan. Nggak masalah tiap hari melakukan buy low sell high, it's okay. Tapi kalau ada yang uptrend, kenapa kita nggak mau hemat waktu? Kan di situ. Mau ngumpulin uang 100 juta dalam waktu setengah tahun, tapi kalau bisa sekali rally bisa dapat 200 juta, kenapa kita harus cari yang biasa-biasa aja? Minggu depan 14 September jam 8 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, kita akan adakan free webinar mengenai multi time frame technical analysis menggunakan TradingView untuk teman-teman yang belum punya TradingView sama sekali, belum memakai TradingView sama sekali, tidak punya dan tidak tahu TradingView sama sekali. Teman-teman silakan DM abis live ini, DM ke Instagram kami Galeri Saham, minta link TradingView gratis dong, agar nanti kita bisa tim kami akan memberikan link tersebut untuk teman-teman pakai untuk registrasi. Dan nanti kalau teman-teman merasa saya mau upgrade dong ke paket yang lebih tinggi, misalnya nanti kalau udah profesional ya, udah bagus ya hasilnya ya, teman-teman akan dengan link tersebut teman-teman bisa upgrade dengan paket-paket spesial dari TradingView. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman yang ingin ikut kelas training yang spesifik, yang detail, yang sudah reguler kami adakan, yaitu apa? Systematic Trading Management. Systematic Trading Management adalah kelas analisa teknikal yang mempelajari metode step by step, ada SOP-nya, ada fase-fase yang harus dilewati agar saham tersebut bisa dianalisa dengan baik. Di kelas Systematic Trading Management tersebut, teman-teman nanti bisa daftar untuk di tanggal 24 September. Kita akan adakan kelas online Systematic Trading Management 2.0. Bulan lalu kita adakan hybrid, online dan onsite. Tapi untuk yang bulan ini kita akan adakan online dulu. Nanti di akhir tahun kita akan adakan yang onsite lagi di sana. Teman-teman tinggal cek ini ya. Ini dia. Jadi untuk ini bukan free webinar ya teman-teman ya. Kalau ini adalah kelas reguler kita. Nah, teman-teman silakan cek nih. Systematic Trading Management 2.0 24 September 2022 itu tinggal Anda scan ya. Anda bisa scan barcode-nya, atau Anda lihat di atasnya barcode ada qrco.de/stm240922. Itu teman-teman screen capture aja dan teman-teman bisa buka antara scan ataupun ketik link tersebut. Nanti di sana tentu akan mendapatkan informasi mengenai kelas Systematic Trading Management, karena itu kelasnya sangat terbatas dan dari online, kalau online itu kan 50, kita tuh udah tinggal terbuka 15 peserta lagi. Nanti tinggal buruan daftar gitu ya. Tapi jangan lupa minggu depan free webinar mengenai multi time frame technical analysis. Bisa jadi ini adalah ajang pertama kali Anda untuk mempelajari technical yang logis, yang bermanfaat, dan yang mudah untuk dipahami dan dipraktekkan. Oke, lanjut. Sekarang saya mau coba cek lagi di sini mana lagi ya. Nah, dari innovative investing. Kalau break yang signifikan, bagaimana lihat volumenya? Saya tidak melihat volume sebagai faktor utama, karena faktor yang lebih penting itu adalah tren. Apakah dari sideways dia sudah mulai mengarah naik? Di situ dulu teman-teman. Ketika sudah mulai mengarah naik, baru ketika dia breakout, ujung-ujungnya volume. Tapi kalau lagi sideways, tiba-tiba naik, volume tinggi, trennya belum kebentuk, ujung-ujungnya turun lagi. Di situ. Jadi kuncinya lebih ke tren. Oke. Lalu dari Pak Ferli Setiawan, malam kok Bank Digital prospeknya gimana? Saat ini lagi minim sentimen karena lagi hot di komoditas dan energi, sektor energi. Jadi pada dasarnya kalau minim sentimen, ujung-ujung pasti ditinggalin dulu. Trader-trader yang punya saham Bank Digital akhirnya ngeliat, udah deh saya jual dulu Bank Digital, saya mau ikutan yang di sektor energi. Semua orang berpikir yang sama. Akhirnya apa? Harganya tertekan, walaupun gak ada sentimen negatif-negatif amat di sana. Jadi selama trennya lagi turun, jangan punya. Trennya lagi kenceng naik, jangan beli di pucuk.
Tapi saham yang lagi sideways mulai bergerak tren naik, disitulah kita beli. Oke, lanjut ya. Lanjut dari Iman Chandra. Om, baiknya kita beli saat hari pertama breakout atau tunggu di hari kedua setelah breakout? Semua ada konsekuensinya. Gini, ini resisten lagi nih. Ini A, ini B. Saham yang break resist, langsung kita beli. Tau-taunya besok turun dulu. Padahal bisa naik lagi gitu ya. Tapi turun dulu. Gitu ya. Kita beli di sini, nyesel kalau tahu gue beli di sini. Ada saham B, dia breakout, naik. Gue nggak mau kejadian kedua kalinya nih. Beli di resist, closing di bawah. Gue mau belinya besok deh. Ternyata di hari yang sama, closingnya di atas. Beli nggak? Kalau kita bingung yang mana, ujung-ujungnya dua-duanya nggak akan kita beli. Jadi kuncinya adalah konsisten. Mau pilih yang mana? Breakout langsung beli, atau breakout tunggu sehari, atau tunggu menjelang closing. Karena semua ada konsekuensi dan nggak ada yang paling baik. Nggak ada. Semua pasti ada plus minusnya. Tinggal mana yang cocok buat kita. Oke. Dari Erwin Fast. Apakah kalau mau beli saham harus lihat PBV dan PER dulu? Buat apa? Nggak guna. Mau beli saham lihat PER PBV dulu, itu sama sekali nggak guna, teman-teman. Itu kulit doang. Sama kayak teman-teman mau beli apa? Teman-teman mau beli mobil nih ya. Ada yang mau beli mobilnya itu apa ya? Misalnya yang satu merek Jepang, yang satu lo merek Jerman. Harga beda kan, 2 kali lipat lebih kan. Dan Anda kalau mau beli, Anda berpikir berapa sih harga mobil per kilogramnya? Ngerti nggak? Saya mau beli mobil Toyota Camry 700-800 juta, 700 juta ya. 700 juta beratnya 1,5 ton. Jadi per kilogram harganya segini. Saya mau beli Mercy E-Class yang ukurannya sama kayak Camry. Harganya 1,5 M dengan berat 1,5 ton. Artinya harga per kilonya mahal ya Mercy ya, yang Jerman ya. Saya beli yang Jepang aja deh. Apakah gitu? No. Tergantung mau beli yang mana. Ya kan? Kalau mau belinya yang Eropa ya fokus yang di Eropanya. Kalau mau beli yang di Jepang ya beli yang mobil Jepangnya. Gak bisa di-compare kayak gitu, teman-teman. PER PBV gak ada gunanya. Kalau kita mau trading, kalau kita mau invest, mungkin bisa dipertimbangkan. Oke. Lalu dari Fairly Setiawan lagi. Kok apa saham yang mau red issue itu dekat-dekat tanggal kumnya? Apa grafiknya masih baca support dan resist? Gini, teman-teman. Ngomong-ngomong red issue, kita itu trader atau investor. Kalau investor yang baru mau masuk atau yang sudah punya lama, kuncinya adalah yang punya udah lama. Kalau kita trader, lupakan red issue. Nggak guna. Red issue itu adalah corporate action buat pemegang saham pengendali. Pemegang saham majority. Kalau kita cuma trader, nggak usah ikut-ikutan red issue. Jadi lebih ke trend following. Jadi kalau dia misalnya mau red issue, tapi trennya masih naik, ya simpen aja. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, daripada teman-teman ikutan pusing-pusing red issue, ditebus ya berapa harga teoritis segala macam, menjelang kumdet lepas aja. Apalagi kalau trennya lagi naik, kan dijual. Tapi kalau nanti besok naik lagi gimana? Ya kalau ngomong kayak gitu terus nggak ada beresnya gitu. Jadi intinya kalau kita sebagai trader nggak usah repot-repot ikutan red issue. Lalu dari Pak Hasan JS, Pak, TradingView itu aplikasi untuk analisa saham atau buat trading juga? Untuk analisa teknikal. Oke, teman-teman ya. TradingView adalah untuk analisa teknikal. Jadi Jadi istilahnya
bukan untuk trading. Untuk trading teman-teman harus di online trading masing-masing. Oke, siapa lagi di sini? Dari Pak Imam Chandra, PBV dan pair andalan fundamentalis Om. No. Nggak bisa. Fundamental salah satunya pair PBV, tapi itu bukan yang utama. Nggak bisa. Teman-teman mau bandingin, saya mau invest di saham yang PBV-nya 1. Karena di sana yang PBV-nya 3 mahal. Nggak bisa. Price per book value. Sekarang saya mau tanya, yang tinggal di Jakarta, saya mau beli tanah. Saya mau beli tanah itu di Menteng, yang semeter itu bisa 100 juta rupiah per meter. Tapi mahal ya. Mendingan saya beli tanah di Depok, yang semeter itu di bawah 10 juta mungkin. Ngapain saya beli rumah di Menteng? Saya mendingan beli rumah di Depok. Logis nggak? No. Semua ada segmen masing-masing. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum acara ini berakhir, cek IG story dari Instagram Galeri Saham ini untuk teman-teman temukan informasi mengenai free webinar yang kita adakan Rabu minggu depan. Anda akan melihat apa materinya, Anda akan melihat jadwalnya, dan Anda bisa langsung temukan link registrasinya. Pastikan ikutan register karena ini free untuk semua. Dan biar maksimal mengikuti free webinar, pastikan Anda memiliki account TradingView, karena teman-teman kalau mau pakai chart andalan Anda silahkan sih, nggak ada masalah sih. Cuma kita pakai TradingView karena lebih fleksibel aja gitu ya. Minta DM langsung ke tim kami, minta link TradingView gratis dong. Nanti tim kami akan memberikan ke Anda. Anda bisa klik link tersebut dan teman-teman bisa langsung registrasi untuk registrasi untuk akun baru TradingView Anda. Itu free teman-teman. Cukup dengan akun yang free, teman-teman sudah bisa menganalisa teknikal dengan experience yang menarik di sana. Oke, lalu yang terakhir adalah untuk teman-teman, saya mau infokan bahwa nanti per hari Sabtu tanggal 24 September kita akan adakan kelas Systematic Trading Management. Jadi Systematic Trading Management adalah kelas reguler yang kita adakan setiap bulan untuk sebagai program edukasi bagi society di capital market agar bisa lebih punya referensi yang lebih menarik, lebih profitable dalam melakukan transaksi saham. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa minggu depan save the date, karena kita akan ketemu di dalam Zoom meeting untuk mengikuti free webinar mengenai multi time frame technical analysis. Terima kasih.